Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Definisi dan Makna Ilmu Filsafat. Kita akan mulai bahas pertama dari definisi filsafat. Secara definisi, filsafat ini bisa dilihat dari 5 sudut pandang, yakni secara filosofis, secara etimologi, secara terminologi, terus menurut pandangan para ahli dan menurut pandangan para filosof. Yang pertama kita akan bahas filsafat secara filosofis. Secara filosofis, inti filsafat adalah berpikir. Berpikir yang dimaksud di sini adalah berpikir adalah sebuah tindakan manusia yang bersifat eksistensial, utuh, dan menyejarah. Selanjutnya yakni menurut etimologi. Istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata dasarnya adalah philos dan kata dasarnya adalah philen atau philia yang berarti cinta atau mencintai, sedangkan sophia itu artinya kearifan. Selanjutnya secara etimologi, istilah filsafat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai negara, sehingga perkembangan itu membuat istilah filsafat ini dikenal di dalam bahasa Inggris itu sebagai filosofi. Selanjutnya filosofi itu sendiri adalah berasal dari 2 kata, yakni philos artinya cinta, dan sophie sendiri berarti pengetahuan. Jadi filosofi itu adalah cinta dengan pengetahuan. Selanjutnya istilah filsafat semakin berkembang sehingga di negara Arab pun juga istilah filsafat ini dikenal dengan kata hikmah. Nah, sebenarnya hikmah ini sendiri oleh para pemikir Arab itu ternyata disinonimkan adalah sinonim dari kata filsafat. Selanjutnya yakni menurut terminologi. Filsafat adalah suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan menyusun secara sengaja terhadap sesuatu secara sistematis, suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Filsafat ini digunakan sebagai dasar suatu tindakan yang dilakukan dengan analisa-analisa tertentu. Selanjutnya, filsafat adalah usaha maksimal manusia dalam hal mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus sampai kepada akarnya atau radix. Selanjutnya, dewasa ini filsafat itu diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan realitas kenyataan, juga tabiat serta tingkah laku manusia. Dan dewasa ini filsafat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki tentang dunia logika, etika, estetika, metafisika, serta teori ilmu pengetahuan atau epistemologis. Selanjutnya, filsafat menurut para ahli. Menurut Lois, filsafat itu merupakan kegiatan pemikiran secara ketat dan sistematis. Maksudnya adalah berpikir yang mendalam dengan melalui perenungan yang mencoba untuk menyusun secara runtut suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai dalam rangka memahami dunia tempat kita hidup maupun memahami diri sendiri. Sedangkan menurut Mulder, filsafat adalah pemikiran kritis tentang susunan kenyataan secara keseluruhan. Dan menurut Dr. Fuad Hasan, ia menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal, mulai dari radix atau akar-akar suatu fenomena atau gejala dari akar-akarnya suatu hal yang dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu bersifat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Selanjutnya, menurut Hasbullah Bakri, ia menyimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Selanjutnya, filsafat menurut para filosof klasik dan modern. Menurut
Socrates, filsafat adalah berpikir untuk tahu, tahu adalah budi. Budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya akan berbuat baik. Ia disebut dengan orang yang berbudi. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran asli. Filsafat adalah tiada lain pengetahuan tentang segala yang ada. Sementara menurut Aristoteles, filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala yang ada. Filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya, filsafat menurut Rene Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok dalam penyelidikannya. Sedangkan menurut Al-Kindi, filsafat ialah ilmu tentang hakikat segala yang ada, baik yang ada pada dunia fisika maupun metafisika. Selanjutnya, dasar-dasar filsafat. Secara garis besar, dasar-dasar filsafat ini nih dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan kosmologi. Pertama kita akan bahas ontologi. Itu berasal dari bahasa Yunani, yakni onto artinya ada dan logos berarti ilmu pengetahuan. Ontologi bukan saja mempelajari tentang hakikat Tuhan, akan tetapi juga mempelajari substansi dan hakikat suatu benda dan persoalan lainnya. Selanjutnya, epistemologi. Ini berasal dari bahasa Yunani, epistem berarti pengetahuan dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dalam mengkaji asal-usul filsafat dan benda. Selanjutnya, yakni aksiologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio berarti bermanfaat atau bernilai dan logos berarti ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang nilai estetika dan etika terhadap hasil dari pengetahuan. Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai terhadap persoalan kefilsafatan. Nilai yang dimaksud adalah nilai guna, nilai fungsi, dan nilai manfaat. Selanjutnya, kosmologi. Itu berasal dari bahasa Yunani yakni kosmos berarti alam atau material dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kosmologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang struktur dan lapisan alam beserta isinya yang melibatkan manusia sebagai subjeknya. Selanjutnya, ciri-ciri dan syarat-syarat filsafat. Pertama, harus ada pemikiran yang koheren. Maksudnya, perenungan filsafat berusaha untuk menyusun bagan yang koheren atau runtut atau konsisten. Kemudian berpikir rasional, maksudnya perenungan filsafat harus berdasar pada konsepsional, yaitu bagan-bagan yang bersifat logis yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya yakni berpikir komprehensif, maksudnya adalah seorang filosof berusaha memberikan penjelasan tentang dunia seluruhnya, termasuk dunia dirinya sendiri. Selanjutnya objek filsafat. Pertama, objek material, menyelidiki segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material maupun non-material, termasuk masalah nilai dan sebagainya, seperti masalah dunia metafisika, Tuhan, alam, malaikat, surga, dan neraka. Selanjutnya, objek formal, menyelidiki segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya guna mengetahui yang sesungguhnya atau secara esensialnya atau secara maknanya. Selanjutnya, metode filsafat, metode komparatif, metode deduktif, metode induktif, metode kritis, metode skolastik, metode matematis, metode empiris, metode dialektis, metode intuitif, dan metode transdental. Jadi metode-metode ini bisa kita gunakan di dalam berfilsafat. Selanjutnya, kegunaan mempelajari filsafat. Ada dua kegunaan dalam mempelajari filsafat. Pertama, kegunaan teoritis, yaitu dapat membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis, secara rasional, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Kedua,
kegunaan secara praktis bahwa orang berfilsafat dapat dibuktikan dalam kehidupan kesehariannya, seperti dalam menggunakan pengetahuan tentang logika, etika, estetika, dan lain-lain. Bahan ini saya ambil dari sumbernya ilmusamudera.com, yakni pengertian ilmu filsafat dan dasar-dasarnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.